Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat untuk bisa mempertemukan kembali di bulan suci ini. Tak lupa salat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa taat pada ajaran. Halo sahabat Marjan, perkenalkan nama saya Raihan Naufal Azhar dari kelas GKD atau guru kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas tentang kepedulian sosial guru di bulan Ramadan. Seringkali kita memahami bahwasannya Ramadan itu hanya sebatas kegiatan ibadah yang bersifat pribadi. Seperti apa contohnya? Seperti membaca Al-Quran, melakukan sholat tarawih, sahur, dan lain sebagainya. Memang semua itu penting. Namun, Ramadan tidak hanya berhenti pada hubungan kita dengan Allah saja. Melalui puasa, kita secara sadar atau tidak sadar, Allah mengajak kita belajar untuk memahami kehidupan orang lain. Saat kita menahan lapar dan haus, katakan dari imsak sampai maghrib, sebenarnya Allah di sana sedang mendidik empati kita. Kita merasakan lemah, haus, dan tentu pada saat itu kita merasa tidak nyaman. Nah, dari situlah kita diingatkan bahwa di luar sana ada orang yang lebih merasakan hal itu. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi hampir di setiap harinya. Maka, Ramadan itu bukan sekedar menahan diri, tetapi melatih kepedulian sosial kita. Yang mana secara tidak langsung puasa mengubah rasa lapar kita menjadi rasa peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Shadaqallahul adzim. Melalui ayat tersebut, kita memahami bahwa ukuran keberagaman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ibadah ritual saja seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, tetapi juga kepedulian sosialnya. Pada ayat-ayat tersebut menunjukkan Allah menegur orang yang mengabaikan anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan bahwasannya keimanan tidak boleh berhenti pada lisan saja ataupun gerakan ibadah semata, tetapi harus tampak dalam sikap, perhatian, dan tindakan nyata kepada orang lain. Oleh karena itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tercermin dalam akhlak kepada orang lain. Sahabat Marjan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks pendidikan, guru adalah profesi yang sangat dekat dengan ibadah sosial. Di dalam kelas, guru dihadapi dengan berbagai karakter murid yang ada. Ada yang ceria dan penuh semangat, ada yang sulit diatur, ada yang cepat memahami pelajaran, dan ada pula yang sering tertidur atau tampak tidak fokus. Namun, seringkali kita hanya melihat apa yang tampak di depan mata saja tanpa mengetahui latar belakang yang melatarinya. Bisa jadi seseorang murid tersebut tertidur karena sahurnya hanya minum air. Bisa jadi juga ia tidak mengerjakan tugas karena harus membantu orang tuanya atau menjaga adiknya di rumah, dan lain sebagainya. Di balik perilaku yang terlihat sederhana tersebut, ada cerita yang memang perlu kita perhatikan dan memang selalu tidak diketahui oleh guru tersebut. Disinilah kepedulian sosial seorang guru diuji. Kepedulian bukan berarti membiarkan kesalahan, melainkan memahami sebelum menilai. Guru tetap menegur, tetapi dengan kelembutan. Guru tetap memberi aturan, tetapi dengan keadilan. Guru tetap mendidik disiplin, tetapi tanpa merendahkan. Sebab pada hakikatnya, murid bukan hanya membutuhkan pengetahuan,
melainkan juga murid membutuhkan penerimaan dan juga perhatian dari guru. Ketika seseorang guru mampu menghadirkan empati dalam sebuah proses pembelajaran, maka murid akan merasa dihargai. Nah, dari situlah tumbuh kepercayaan, dan dari kepercayaan lahirlah semangat belajar ataupun motivasi dalam belajar. Lebih dari itu, kepedulian sosial guru adalah investasi jangka panjang. Karena ilmu yang kita ajarkan mungkin akan terlupakan oleh murid. Tetapi, cara guru memperlakukan murid tersebut akan selalu mereka ingat. Seperti sebuah senyuman, sebuah kalimat penguat ataupun motivasi, yang memang apa yang kita lakukan hari ini di ruang kelas itu nanti akan menjadi sebuah pondasi karakter mereka di masa depan. Sahabat Marjan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap kesabaran yang kita jalani hari ini dalam menghadapi berbagai tugas yang ada, itu nanti menjadi bekal kita untuk membentuk kita menjadi guru yang profesional. Profesional dalam menghadapi murid-murid, profesional dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya. Lalu juga setiap senyum yang kita berikan, setiap doa yang kita panjatkan, dan juga setiap bantuan kecil yang kita lakukan nanti menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sebab bagi seorang murid, perhatian sederhana dari gurunya itu seringkali tidak pernah dilupakan. Maka ketika kebaikan kecil itu tumbuh menjadi suatu perubahan besar dalam hidupnya, disitulah pendidikan berubah menjadi ibadah sosial yang sesungguhnya. Ibadah yang tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga nanti akan menerangi masa depan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, karena sejatinya al-insanu mahalul khata wan nisyan, karena manusia itu merupakan tempat salah dan juga lupa. Namun salah dan lupa tersebut bukan menjadi suatu alasan bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Dan juga apa yang dibahas pada hari ini, walaupun sedikit, itu bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan baru bagi teman-teman. Dan juga pesan saya untuk calon guru ataupun teman-teman seperjuangan saya, terus semangat, terus maju, jadilah guru versi terbaik menurut teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.